Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah terputus di tengah jalan. Kami tahu Engkau hidup, Tuhan Yesus, dan Engkau hidup di dalam hati kami. Karena itu kami bersyukur petang ini. Dan sekarang waktunya Roh Kudus berbicara kepada kami. Cengkeram hati kami, pikiran kami. Biar kami boleh konsentrasi Tuhan. Kami boleh dicerahkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang hakiki. Kami butuh firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari. Kami tidak mau menyia-nyiakan setengah jam ke depan, 40 menit ke depan untuk dengar. Dan kami akan ukir firman itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa jahat apapun namanya, yang akan mencuri firman Tuhan, yang akan mengganggu kami. Kami percaya ruangan ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Roh-Mu bekerja. Segala kuasa apapun tidak akan tahan melawan Tuhan. Keluar dan kau tidak akan tahan. Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi pagi saya datang dengan istri saya. Petang ini saya datang sendirian karena dia harus khotbah di kandang sendiri. Ya, nah kalau tidak ada yang khotbah kan repot nanti. Ya, jadi saya tinggal sendirian petang ini. Puji Tuhan, yang tadi pagi datang kalau boleh saya tanya, sore ini datang lagi ada enggak? Tidak ada ya? Waduh, berarti tidak nurut sama saya. Tadi beberapa saya bilang kalau bisa datang lagi sore ini, nggak ada ya? Ya wis, ora apa-apa. Memang biasanya sudah begitu. Oke, puji Tuhan. Saudara, saya mau baca 2 ayat dulu ya, untuk prolog seperti tadi pagi. Jadi gini, saudara, saya ingin saudara itu mengerti firman Tuhan itu kebenaran. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dari firman Tuhan. Kalau manusia punya persoalan, kalau manusia punya apapun namanya problemnya, ya, Tuhan itu tidak pernah bisa disalahkan. Tidak pernah bisa. Yang salah pasti manusianya. Keadaan yang ada, sesuatu yang mesti dicari yang salah. Tidak pernah kesalahan itu terdapat dan terletak di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada. Oke, ini dipegangnya. Dan firman itu hidup. Dan firman itu saudara dan saya butuhkan untuk hidup di muka bumi ini. Amin. Ya, ada beberapa orang bicara kepada saya, apa sebetulnya tujuan saudara jadi orang Kristen? Kristen itu tahu ya, artinya apa ya? Kristen itu kalau di Alkitab saya ada kamusnya kayaknya, pengikut Kristus. Saudara, tujuan saudara itu jadi orang Kristen apa sih sebetulnya? Wah, jawabannya macam-macam ini kalau ditanyakan. Ada yang bilang, saya pengen masuk surga om, makanya saya jadi orang Kristen. Wih, masuk surga saudara. Ya. Nah, surga di mana? Ya enggak tahu saya, pokoknya datang dulu ibadah. Nanti saya ngerti firman gitu kan. Kemudian saya bertobat, saya pengen jadi orang yang baik om. Jadi orang Kristen. Ya, saudara, saya ingin petang ini khotbah dengan tema yang sedikit berbeda dengan tadi pagi. Tapi sebetulnya ada kesinambungannya ya, ada yang sama.
Jadi nanti dipikirkan ya di rumah nanti malam sebelum tidur, aku ini jadi orang Kristen itu tujuannya apa toh? Ya kan? Mau masuk surga, ya kan? Daripada di rumah nganggur, nek jam 5 minggu, ya wis ke gereja sajalah, ketemu teman-teman kan begitu. Ada yang jawabannya begitu juga. Jadi nanti saudara pikirkan sendiri, jawab sendiri. Nggak usah cerita ke siapa-siapa. Karena nggak cerita pun Tuhan tahu jawaban saudara apa. Amin. Amin. Nah, kalau kayak gitu aminnya nggak ada biasanya. Ya kan? Oke, kita baca 2 ayat dulu ya. 2 ayat yang tadi pagi saya berikan kepada Bapak Ibu. Yaitu di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya harap saudara setengah jam ke depan, 45 menit ke depan saudara fit. Ya. Ini Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wah, ini ayat dahsyat banget saudara. Kalau mau diuraikan satu-satu, ini luar biasa. Nah, di situ ada kata mengenal. Mengenal. Kemudian 1 ayat lagi, coba ini supaya mantap. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Nah, berani enggak? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, banyak manusia itu berani mati untuk orang lain. Misalnya berjuang, misalnya orang-orang yang cinta negara, dia perang, dia berani mati. Tetapi orang yang berani hidup untuk Tuhan itu sedikit. Mungkin yang berani mati untuk Tuhan lebih banyak. Tapi yang berani hidup untuk Tuhan itu yang susah. Ini bisa diuraikan, ini bisa dikhotbahkan satu sesi lagi. Kalau mati untuk Tuhan, aku juga cepet orang apa-apa. Iso, gampang. Tapi hidup untuk Tuhan, itu tidak gampang. Bapak Ibu Saudara. Nah, kedua ayat ini kita itu dimiliki oleh Tuhan. Dan yang pertama itu ada kata mengenal. Mengenal itu bahasa aslinya ginosko atau epiginosko. Arti sesungguhnya bukan hanya mengenal, tahu siapa itu Yesus, pelayanannya bagaimana, dia lahir dari anak darah Maria, dia anaknya bapaknya namanya Yusuf, tukang kayu, begini, begitu. Itu tahu secara pengetahuan. Tetapi mengenal di dalam tadi Filipi 3 ayat 10 itu ginosko atau epiginosko. Itu artinya selain saudara mengenal Yesus, saudara harus melakukan, jadi mengenal di sini itu ada relationship. Hubungan antara saudara dengan Tuhan. Dan itu diminta, Tuhan pengen itu setiap hari saudara itu berhubungan dengan Tuhan. Relationship. Di dalam saat teduh, penyembahan saudara, doa saudara, pembacaan firman Tuhan saudara. Itu yang Tuhan pengen. Itu artinya mengenal Dia. Dan di sini dikatakan dikenal juga oleh Dia. Saudara, banyak orang Kristen mengenal Tuhan. Dahsyat itu kalau kita baca. Coba kita baca deh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Banyak orang Kristen mengenal Tuhan dan memiliki hal-hal yang luar biasa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, saudara. Nih, pada hari terakhir, hari-hari ini kata orang banyak, kata banyak hamba Tuhan hari-hari terakhir. Ya,
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus, dan mengusir setan demi nama Yesus. Kemudian mengadakan banyak mujizat, orang sakit disembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Kemudian ayat berikutnya, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Jadi di hari terakhir ini akan banyak orang tumpang tangan atas orang yang kerasukan setan. Setannya minggat, pergi, setannya takut. Dan dia bilang dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar saudara. Kemudian ada orang yang sakit misalnya dia pakai kursi roda. Dia bilang bangun. Dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Berjalan loh saudara. Tapi ayat ini berkata pada waktu itu aku akan berterus terang. Aku tidak kenal tuh orang itu. Loh. Tuhan ndak kenal gimana wong aku makin nama Yesus loh. Untuk nyembuhin orang sakit, mengusir setan. Tapi kok aku ndak dikenal sama Tuhan. Ini yang disebut bukan epiginosko atau ginosko. Yang Tuhan mau engkau mengenal dia. Dan dia juga mengenal engkau. Bukan seperti orang-orang ini. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang sama jemaat, nih, kalau jadi orang Kristen, itu ojo tanggung-tanggung. Nek tanggung-tanggung, engkau malah menderita. Percaya saya pernah ngalami. Saudara. Nih, kalau mau pilih warna, ini putih. Yang hitam ada enggak? Itu hitam. Di sini putih, di sini hitam. Kalau dicampur apa? Abu-abu. Saya mau bilang sama saudara, tapi ini bukan sesat ya, tapi jangan percaya saya juga, enggak apa-apa, enggak percaya saya. Nih, kalau saudara pengen putih, putih sisan. Jangan pernah pilih abu-abu, apalagi hitam. Nah, ini kan orang ngomong gitu. Kalau saya ngomongnya beda. Kalau saya ngomong begini, kalau engkau akan pilih putih, putih sisan. Kalau kamu mau pilih hitam, hitam sekalian. Jangan pernah pilih abu-abu, engkau akan menderita. Loh, hitamnya gimana Nah, saya mau bilang, saudara Tuhan pengen kita itu sepenuhnya percaya kepada dia. Hiduplah dalam warna putih. Kalau saudara mau ndak warna putih, lebih baik pilih hitam sisan. Sebab penderitaanmu kalau engkau pilih hitam, itu lebih kecil. Menurut saya loh saudara. Tapi nanti sama, tempatnya juga di neraka, bodoh wae. Cuma abu-abu itu lebih menderita. Saya pernah mendapatkan ini dari Tuhan. Kalau engkau pilih abu-abu, hidupmu akan lebih menderita. Jadi lebih baik pilih putih, putih sisan, ireng sisan. Kowe mati sisan di sini. Aja setengah mati di tengah-tengah nih abu-abu iki lho. Nek setengah mati, penderitaanmu akan lebih banyak daripada engkau sudah mati. Tuhan ngomong gitu loh sama saya, saudara. Saya bilang, Tuhan apa maksudmu? Kalau engkau ingin mengiring aku dan percaya kepadaku, sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Oke. Jadi saya selalu menerapkan kepada jemaat. Ayo kita mengenal Tuhan dan supaya kita dikenal oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah, petang ini saudara saya ingin membawa saudara ke satu situasi atau keadaan di mana kita itu kita itu mesti berjalan beriringan bersama Tuhan Yesus. Saya mau baca dulu ayat Yesaya 43 ayat 21. Nih.
Nah, saya mau bacakan baik-baik. Umat yang telah kunyaku besar. Umat yang telah kubentuk bagiku kunyaku besar akan memberitakan kemasyuranku. Kunya juga ku besar. Nah, ini ayat yang akan mendasari khotbah saya malam hari ini. Saudara, orang yang pengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia pasti rindu memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada barang apapun, tidak ada sebesar apapun hartamu yang bisa menebus keselamatan yang diberikan kepadamu. Maka dia ingin membentuk saudara dan saya untuk memberitakan kemasyurannya. Ini saya tidak main-main, saudara. Bukan cuma teori. Karena saya merasakan ini. Saya punya bahan khotbah itu namanya padang gurun Tuhan. Jadi hidup bersama Tuhan, mengiring Tuhan. Itu tadi. Tak pernah ku janji selalu hujan. Tidak pernah hujan. Dan terus-terusan hujan. Dan terus-terusan panas. Itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah surga, saudara tenang saja. Nih, saya selalu ngomong gini sama jemaat. Ketika saudara bertobat, mengakui dosamu sungguh-sungguh loh ya. Mengakui dosa, kemudian menyerahkan kepada Tuhan, mengundang Tuhan masuk dalam hatimu. Tuhan, aku tahu Engkau adalah Tuhanku dan Engkau juru selamatku. Percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Engkau diselamatkan. Selamat udah. Selamat itu artinya saudara waktu ngomong gitu selesai, saudara dapat tiket. Nih tiketnya. Tiket masuk surga. Oh, gampang kan? Gampang. Tapi persoalannya saudara bertobat tahun berapa? Saya bertobat itu masih kecil, saudara. Sekolah minggu, ya kan? Depannya gereja, papa saya Kristen dan sebagainya. Dan Tuhan menetapkan saya mungkin nanti kalau dipanggil Tuhan umur 80 atau berapa lah. Saya sih pengennya tua tapi ojo ngerepotin sing urip. Nah, jadi dari bertobat sampai engkau dipanggil Tuhan, itu tiket yang kau bawa jangan sampai rusak atau sobek. Karena nanti enggak kepake untuk engkau masuk ke surga sana loh. Loh, artinya apa? Artinya ketika saudara bertobat dan engkau membawa tiket itu dalam hidupmu di dunia ini, saudara harus merawat tiketmu itu. Engkau harus menjaga keselamatanmu. Engkau harus hidup bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik, dikenal oleh Tuhan sampai engkau dipanggil Tuhan. Kecuali engkau bertobat umur 16 tahun, engkau dapat tiket, baru 2 hari engkau dapat tiket, kemudian innalillahi wa innalillahi roji'un. Saudara masuk surga. Tidak usah hidup lama-lama. Milih mana? Nih, saya mau kasih tahu. Ada 3 macam orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang setelah bertobat, tidak lama kemudian innalillahi wa innalillahi roji'un. Wah, hidup sebelumnya. Itu kayak kalau di truk-truk itu tuh. Muda. Apa? Foya-foya. Kemudian apalah, tua. Pokoknya tidak pernah susah. Kemudian ketika dia sakit, udah cengap-cengap di rumah sakit. Nafasnya siji-siji. Panggil pendeta. Nah, pendeta datang. Pak, rasanya Papa enggak lama lagi. Ini kalau saya pendetanya loh. Rasanya Papa enggak lama lagi deh Pak. Untuk hidup. Terus piye Pak pendeta? Bapak harus bertobat. Mengaku dosamu.
Panggil Yesus. Aku ini sebagai juru selamatmu dan sebagai Tuhanmu. Engkau akan dapat tiket dan kau akan tinggal di surga. Nah sekarang saya mau tanya nih. Kalau dia sebelum mati ngikutin dosa saya dan dia bertobat. Kira-kira 2 hari, 1 hari kemudian dia innalillahi wa innalillahi. Masuk surga atau masuk neraka? Mau kasih tahu kepada saudara. Masuk mana? Hosin. Hosin. Kira-kira masuk mana dia? Tengah-tengah antara surga dan neraka. Karena bertobatnya sudah tua. Saudara, dia masuk surga. Nah sekarang saya mau tanya. Saudara milih orang kayak gini atau enggak? Kalau umurmu masih 25, engkau masa mau milih, ya wis aku bertobat lah, sesuk mati wae ora apa-apa lah, sing penting masuk surga. Hidupmu tidak akan menghasilkan upah di surga. Hidupmu tidak akan mendapatkan piala yang akan Tuhan berikan kepadamu. Itu jenis orang Kristen yang pertama. Jenis orang Kristen yang kedua, itu bayi baru lahir. Seminggu atau berapa bulan lah ya, imunisasi. Kepanasan, orang kuat. Kemudian innalillahi wa innalillahi roji'un. Saya mau tanya, ini bayi masuk kemana? Masuk surga atau masuk neraka atau masuk? Atau tadi tengah-tengah antara surga dan neraka? Atau surga tapi pelatarannya Karena dia masih muda sekali. Ini masuk surga atau masuk neraka? Ayo, siapa yang bisa jawab? Surga. Dasar Bapak ngomong dia masuk surga, di mana dasarnya apa? Nah, itu dia yang saya tunggu. Tergantung iman orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak kenal Yesus, itu dalam seminggu dia meninggal ya. Wallahu alam. Masuk neraka itu, tidak kenal Kristus, saudara. Itu jenis orang Kristen yang kedua. Dan sekarang ada satu lagi jenis orang Kristen yang saudara dan saya nikmati. Bertobat tahun 16, mati kok tahun 80. Jadi tahun 16 sampai tahun 80 saudara masih hidup di dunia ini. Saudara beribadah, saudara bekerja untuk Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara menghasilkan jiwa-jiwa. Itu artinya saudara sedang nyelengi. Tahu nyelengi? Ya, nanti celengannya di surga sana. Sekarang saya mau tanya, yang paling berbahagia dari 3 jenis orang Kristen itu orang Kristen yang mana? Yang ketiga. Disitulah engkau akan mengalami Yesus. Disitulah pertolongannya akan nyata dalam hidupmu. Disitulah ketika engkau sakit tanpa ke dokter, kesembuhan datang secara mujizat. Itu engkau alami. Kalau cek-cek yang tadi itu ya yang udah disembayangi ngesuk mati ya enggak mengalami itu. Nah, yang bayi ya apalagi. Ngomong aja belum. Jadi orang Kristen yang jenis yang ketiga adalah orang Kristen yang Tuhan mau mengenal dia dan dikenal oleh dia. Ya, tapi saya mau ngomong dari umur 16 sampai umur 80, yo iku abot. Ini jujur ya, pendetanya kok ngomong apa? Berat, saudara. Di situ engkau harus pikul salib. Di situ engkau akan mengalami persoalan. Di situ engkau akan mengalami semacam-macam. Firman Tuhan bilang, engkau bukan hanya pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Bedanya pemenang sama lebih dari pemenang. Tahu enggak? Oscar tahu enggak bedanya apa? Nih, bedanya pemenang sama lebih dari pemenang itu, kalau saudara lihat Mike Tyson nih, tinju, menang.
Dia sering menang, saudara. Terus kan dapat cek tuh, dapat duit. Ya kan? Pulang. Wah, senang. Mah, aku menang, mah. Itu cek dikasih istrinya. Nih, cek. Wah, senang nemen istrinya. Mike Tyson itu pemenang, istrinya itu lebih dari pemenang. Oh, rusak, ribut, antem-anteman. Dia terima ceknya. Lah, si Mike Tyson ini pelatihan, dia berjuang, dia bertinju. Ya mungkin babak belur tapi menang juga gitu loh ya. Ceknya itu yang pegang istrinya. Nah, istrinya ini lebih dari pemenang. Dan Yesus mau saudara dan saya itu disebut lebih dari pemenang. Nah, jalan untuk menuju lebih dari pemenang itu yang saya ingin saudara dan saya tahu petang hari ini. Nih, jalannya. Saudara tahu dibentuk itu gimana artinya? Kalau saudara bikin kue, tepung, ya kan? Itu tepung kan dibanting-banting itu kalau tidak salah. Pah. Terus ada kayu sing bulat. Itu dibentuk. Jadi dibentuk itu ya sakit, ya ora kepenak, ya mules, ya macam-macam lah. Itu namanya dibentuk. Cuma ini yang bentuk tangan Tuhan. Dan pembentukanmu itu hasilnya untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Itu orang Kristen harusnya seperti ini. Dan pembentukan itu luar biasa. Saya dan istri sekolah Alkitab itu di Jerman, saudara. Ini bukan Jerman ya, jejer wong paman loh, bukan. Ini Jerman ndak kaleng-kaleng, ini Jerman sungguhan. Saya dulu pernah kuliah mesin, dibiayai oleh Habibie 1 tahun lebih, kemudian saya putuskan, Pak, berhenti Pak, beasiswanya. Saya pindah dari sekolah mesin, pindahnya apa Pak? Sekolah teologi, bingung wonge. Hah? Milih sekolah teologi kowe iya. Enggak segampang itu sudah. Saudara tahu. Itu sekolah Alkitab istri saya dulu saya antar. 4 bulan dia sekolah lebih duluan. Saya antar saudara. Ketemu teman-temannya ada orang Thailand, ada orang Swiss, ada orang ini. Itu seluruh dunia. Itu Christ for the Nation. Jadi kalau di Indonesia itu YWM mungkin ya. Jadi Kristen untuk segala bangsa. Kristus untuk segala bangsa. Jadi muridnya itu Amerika punya tapi buka cabang di Jerman. Jadi 2 bahasa. Gurunya itu 2. Cici ngomong bahasa Inggris, Cici menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahin dalam bahasa Indonesia, ya kan? Dia ngomong dalam bahasa Inggris, terjemahin dalam bahasa Jerman, sing rongokna aku tak olah lagi jadi bahasa Indonesia. Kan begitu. Bahasa orang hitam sana ya, embuh bahasa apa diolah lagi. 3 bahasa. Saudara tahu, saya dibentuk oleh Tuhan di sekolah Alkitab. Itu namanya pembentukan Tuhan. Aduh, kalau saya cerita sekolah Alkitab. Istri saya hamil tua ketika kami sekolah Alkitab. Tadi pagi saya udah singgung sedikit. Saya satu-satunya murid sekolah itu yang boleh kerja di luar. Saya kerja saudara, kalau enggak kerja saya enggak bisa bayar itu sekolah Alkitab. Mahal bayarnya. Dan hampir tiap bulan,
hampir tiap bulan itu yang saya kerja itu cuma buat makan, buat beli apa. Hampir tiap bulan itu ada orang membayar uang sekolah Alkitab saya. Saya sampai bingung, Mbak tolong, ini bahasa Jerman tak terjemahin bahasa Indonesia. Mbak tolong Mbak, itu sopo sing bayar itu. Nggak mau disebut namanya Pak. Jadi sampai detik ini saya nggak tahu sudah. Yang bayarin sekolah Alkitab saya dari bulan ke bulan, hampir tiap bulan, itu saya nggak tahu siapa. Sampai saya berdiri sekarang ini. Tuhan itu luar biasa. Tapi di sekolah Alkitab itu saya dibentuk oleh tangan Tuhan, luar biasa. Aduh. Saya tadi pagi lupa kesaksian. Saudara tahu zaman saya kecil itu ada baterai kecil, made in China. Ini loh, center, sing warnanya putih. Ya, putih silver, itu ada 2 baterainya. Itu kalau saya kerja di China restoran, saya kerja sebagai pelayan, kelner, waiter kalau bahasa Inggrisnya. Kerjanya waiter, pakai dasi kupu, wah, melayani orang-orang yang makan. Saya tuh kalau pulang kerja itu jam 1 malam. Ke sekolah Alkitab itu karena jalannya naik, saya jalan kaki. Dan penerangan saya itu tadi, center yang China itu. Dan saya potong jalan. Saya ada jalan setapak atau 2 tapak untuk masuk ke sekolah Alkitab itu naik. Dan itu sampingnya itu ya terjal, kalau jatuh ke situ ya lumayan. Jadi tiap minggu ya, seminggu 2 kali, Sabtu Minggu saya kerja. Saya pakai senter itu. Suatu waktu senter itu mati. Baterainya entek. Mati. Peteng dedet kalau orang bilang. Kan begitu ya peribahasanya ya, peteng dedet gitu ya. Saya bingung. Loh, piye? Waduh masih jauh sudah, naik ke atas. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pulang saja ke Indonesia. Dah kuat. Saya punya papa walaupun tidak suki-suki amat ya bisalah. Ngopeni aku, kasih uang makan, saya bisa kerja sama dia karena dia punya pabrik kecap, saudara. Saya bisa kerja sama, saya nangis, saudara. Dan saudara tahu, untuk mencapai sekolah Alkitab itu, saya merangkak, saudara. Saya pegangan tepi sebelah sini, karena saya takut jatuh. Saya pelan-pelan merangkak. Dan saya menangis di situ, Tuhan. Seperti inilah. Untuk memasyurkan namamu. Pembentukannya itu beda-beda. Itu baru 1, saudara. Saya pernah kena kaca di sini. Jadi itu ada jendela, saya kerja ya setelah lulus sekolah Alkitab, saya kerja di sebuah gereja, saya ngangkat gereja jendela tua itu kacanya udah goyang. Jadi saya angkat. Sana juga teman saya orang Jerman ngangkat, kemudian itu pure, itu kacanya lepas dari silnya itu, dan itu ngantem di sini. Itu darah itu begini, cor kayak air mancur. Wah teman saya bingung. Kemudian ditutup, saya dibawa ke rumah sakit, saudara. Saya dioperasi langsung, kemudian dikasih, nggak tahu itu orang Jerman tuh memang jago ya. Jadi dokter sana hebat-hebat. Jadi itu ditetelin opo, saya pulang pakai kerk. Istri saya bilang, tuh kan, kerja buat Tuhan selalu manis. Manis opo? Manisnya di mana? Ya, itu yang disebut pembentukan. Supaya apa? Supaya saudara berkenan di hatinya dan saudara bisa memasyurkan namanya. Itu dia. Oh, kalau saya cerita sekolah Alkitab yang saya alami luar biasa. Dan saya mau ngomong sama saudara. Saya tinggal di Tegal, saudara. Ya. Saya alami itu jauh kalau di sini. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab, tiap hari itu Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup kita.
Dari mulai bangun pagi, saudara. Makan pagi kita kumpul dari segala bangsa. Wih, itu hadirat Tuhan luar biasa. Saya mengalami Kristus yang paling luar biasa ketika saya sekolah Alkitab. Jadi beriringan dibentuk oleh tangan Tuhan. Beriringan pula saya saya merasakan ada kuasa yang hebat. Coba dibaca, saudara. Di Korintus. Ayatnya itu ada di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Saudara, kuasa Yesus dan hadiratnya itu benar-benar saya rasakan. Saudara, ada enggak di sini yang pernah disembuhkan dari sakit tapi dengan mujizat Tuhan? Bukan dengan obat, bukan dengan dokter. Tapi itu penyakit mujizat Tuhan, sembuh. Ada enggak di sini? Ada ya Bapak ya. Saya cuma mau ngomong, saya juga pernah. Jadi gini loh saudara, kalau orang punya iman, dan punya iman itu 100%, itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saya pernah, saudara maaf, saya punya benjolan di dubur saya, saudara, cukup besar, tapi bukan ambeien. Saya tidak tahu kenapa itu. Itu sakit sekali. Kalau naik sepeda sakit, naik motor sakit, ya kan, jalan juga kadang-kadang perih. Nah, saya kan gembala. Kalau gembala kan pimpin perjamuan kudus kan. Kan kalau perjamuan kan. Saudara tahu ini adalah hosti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya semua sakit sembuh. Apakah jemaat percaya? Amin. Amin, termasuk pendetanya. Amin. Tak makan saudara. Itu kan mimbar saya bukan seperti ini, ada kayunya. Jadi kalau tangan kiri saya pegang di belakang ini tidak ada yang tahu. Tuhan, bilurmu, tidak ada yang tahu saudara. Bilur-bilur menyembuhkan sakitku. Sudah, amin. Habis amin, saya pegang lagi. Loh, kok masih ada Tuhan? Loh, ini piye? Ya sudah masih ada. Saya yang mimpin saya yang mimpin ini loh saudara, sakramen perjamuan ini Tuhan. Dan saya selalu bilang bilurmu menyembuhkan semua sakit. Tapi ya ada sembuh juga tuh. Nah terus piye? Sekarang kalau saudara jadi saya kira-kira gimana coba? Wis aku pray lah jadi pendeta, pensiun. Nah, katanya firmannya disembuhkan, pendetanya ora sembuh apa manajer? Matnya. Padahal ya salah ya, ungkapan ini salah loh saudara. Ungkapan kalau pendetanya aja begini apalagi jemaatnya itu salah sebetulnya ungkapan itu. Karena Tuhan tidak pernah beda-bedakan kita. Saudara tahu? Bulan kedua, ini sampai 3 bulan loh saudara saya sakit ini. Bulan kedua sama, minggu pertama, perjamuan kudus. Hostinya ada ayatnya lagi. Nggak usah takut. Anak angkat. Jas. Dalam nama Yesus makan hosti itu. Yang adalah tubuh Yesus. Persekutuan dengan tubuh Yesus. Yang akan menyembuhkan semua sakitmu. Kreo. Kan hosti kalau krius-krius kan crispy itu. Krio. Saya kan tangannya begini. Krio. Amin. Saya angkat tangan. Tak keraba lagi. Loh, kok kayaknya malah tambah gede benjolannya. Loh ini saya enggak guyon loh saudara. Betul. Seolah-olah tambah besar. Lah saya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Dia jawab. Saudara kadang-kadang Tuhan enggak menjawab. Apa yang kita tanyakan. Ini penting ya. Supaya saudara tahu. Jadi kalau dia enggak jawab jangan saudara lari. Seolah-olah dia tidak dengar saudara salah.
Ketika dia belum menjawab doamu, ketika engkau berdoa, jangan lari. Terus kejar. Maksudnya apa? Kowe ndak jawab doaku. Maksudnya apa? Saudara, bulan ketiga di situ Pak, saya mau ngomong sama Bapak, mungkin sama. Di situ saudara, ketika saya angkat hosti, saya ndak bisa utarakan dengan kata-kata. Iman saya begitu rupa. Dan itu 100% saudara, saya bilang, Tuhan saya sembuh malam hari ini. Ketika saya makan itu, saya rabah, itu bulan ketiga saudara. Setelah saya rabah, hilang rata. Wah, saya bilang ini toh yang namanya mujizat. Ketika saudara akan mengalami mujizat, engkau akan merasakan sesuatu dalam jiwamu. Jiwa itu kan perasaan, kehendak, ya kan? Itu luar biasa. Itu semuanya, saudara, seolah-olah tidak ada yang menandingi imanmu. Waktu engkau akan disembuhkan dengan mujizat itu. Dan itu saya rasakan, hilang saudara, rata. Dan saya bilang, puji Tuhan, setelah sembuh baru saya kesaksian ke jemaat. Lah nek durung sembuh bulan kedua kesaksian kan diguyu. Pendetane ora mari kok. Nah, saudara tahu, itu yang disebut kuasa Tuhan itu sempurna dalam hati kita. Dan itu bukan hanya untuk pendeta, saudara. Saudara yang sedang punya masalah hari ini, saya cuma mau ngomong sama saya, Yesus itu tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah terputus di tengah jalan. Mari datang sama dia. Saudara butuh apa? Saya mau tanya. Yang saudara butuhkan, ada enggak yang dia enggak punya? Saya ulangi lagi. Mungkin pertanyaannya saya ganti. Ada enggak yang saudara minta dari Tuhan, apapun itu yang kau butuhkan, yang dia enggak ada stoknya, enggak punya, ada enggak? Enggak ada, saudara, semua dia punya. Jadi saudara butuh apa dari yang kecil sampai yang paling besar? Dia ada. Dia punya jawabannya dan dia rindu sekali itu diberikan kepadamu. Saya menggarisbawahi kata rindu. Ini penting banget, saudara. Orang Kristen tuh harus tahu, Yesus itu di surga itu pengennya itu ini loh. Kamu minta apa sih nak? Ini, nih. Kenapa? Banyak orang tidak menerima janji Tuhan. Saudara tahu? Kenapa? Ada seorang pendeta dan dulu pimpinan saya. Ada ayat yang berkata begini. Kasihlah musuhmu. Kalau engkau tidak mengasihi dia atau mengampuni ya. Kalau engkau tidak mengampuni dia, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni engkau. Kan ada ya ayat yang seperti itu ya. Ada enggak? Ini ayat kira-kira saudara benar enggak? Ketika engkau tidak mengampuni musuhmu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Saya awalnya tidak setuju, saudara. Saya tidak setuju ayat ini. Karena pengampunan Bapa itu tidak bisa. Dia pasti berikan pengampunan kepadamu. Cuma ini pimpinan saya bilang, itu pengampunan itu tidak nyampe kepada alamatnya. Itu nyangkut di tengah-tengah. Kalau ada pohon ya nyangkut di ranting-ranting itu loh. Karena engkau tidak mengampuni saudaramu. Itu pengampunan Bapa itu nyangkut di situ. Padahal sudah diberikan kepadamu. Itu yang benar. Jadi ketika engkau mengampuni saudaramu, itu sangkutannya lepas dan itu akan datang kepadamu. Itu yang benar ayat itu. Artinya seperti itu. Jadi bukan berarti dia tidak mengampuni orang-orang yang tidak mengampuni saudaramu. Oh, kalau gitu enak dong, saya tidak usah ngampuni deh. Tidak, bukan begitu saudara. Pengampunan Bapa akan turun kepadamu ketika engkau mengampuni saudaramu. Bukan berarti dia tidak mengampuni engkau. Dia sudah mengampuni engkau. Tapi nyangkut itu pengampunan. Di mana tidak tahu nyangkutnya. Karena apa? Karena jalan sampai ke tempatmu, ke alamatmu. Itu ketika engkau mengampuni saudaramu.
Dan saudara tahu tentang pengampunan. Saya ada khotbah tentang pengampunan. Pengampunan itu tidak bisa. Tidak mudah. Saudara, manusia itu punya kasih. Kasih eros, kasih filia, kasih storge. Kalau Yesus punya kasih, namanya kasih apa? Kasih agape. Jadi ketika saudara mau mengampuni orang yang menyakiti hatimu, kasih yang kau gunakan jangan kasih manusia. Itu tidak akan pernah bisa. Jadi ketika kau mengampuni saudaramu yang menyakiti engkau, manifestasikan itu loh. Kristus yang ada di dalam hatimu, yang punya kasih agape itu keluarkan itu loh. Dikeluarin. Ini loh, aku ampuni engkau dengan kasih agape. Itu baru engkau bisa mengampuni. Kalau yang lain tidak bisa. Makanya saya punya bahan khotbah itu tinggal dalam Kristus. Jadi kekristenan itu bukan to do something. Ngerti ya? Saudara, kekristenan itu bukan aku mau menjadi kudus. Aku harus begini, aku harus begini. Tidak akan pernah bisa. Karena itu Taurat nanti akan dijelaskan. Tidak pernah bisa. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini. Tuhan, yang ada di hatiku itu ya selalu yang baik-baik. Aku pengen melakukan yang baik-baik loh. Tapi kok ya yang aku lakukan itu yang jahat-jahat. Kenapa ya? Nah, saudara tahu, yang ada di hati Paulus itu ingin melakukan yang baik. Tapi prakteknya sing jelek-jelek, sing jahat-jahat yang dilakukan. Kenapa, saudara? Nah, ini tadi jawabannya. To do something itu salah. Yang benar kekristenan adalah to be something. Jadilah seperti Yesus. Tunduklah kepadanya. Setia kepadanya. Jadi semua yang dia punya, yang tadi pagi saya beritakan, itu menjadi satu dengan rohmu. Ketika itu engkau mengerti. Ketika engkau mengampuni, engkau mengeluarkan kasih agape. Pengampunan itu berhasil. Ketika engkau akan menjadi kudus, keluarkan kekudusan Yesus. Engkau akan menjadi kudus. Bukan to do something. No. Itu dia. Jadi saya ingin saudara dan saya itu mengerti benar tentang Yesus ini siapa. Saya dulu pernah, saudara, waktu masih muda, kalau saya bikin dosa, saya dulu ada uang koin 5 rupiah kalau tidak salah, itu sebesar ini. Saudara tahu, saya ambil kertas putih, saya bilang, saya tulis di situ, Tuhan, saya mau bertobat dari dosa ini Tuhan. Itu kertas, saudara, saya bungkus itu koin. Tuhan, dalam nama Yesus, aku buang dosa ini jauh-jauh. Saya buang jauh-jauh. Dan itu saya lakukan dengan harapan. Itu namanya to do something. Dengan harapan aku tidak bikin dosa itu lagi. Tidak lama kemudian, 2 hari kemudian, saya lakukan dosa yang sama. 2 hari kemudian, saya lakukan dosa yang sama. 2 hari kemudian, saya lakukan dosa yang sama. Itu dia. Makanya tanpa Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa. Percaya saya. Pasti engkau akan gagal tanpa Yesus. Oleh karena itu mari belajar. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan pembentukan itu tidak enak saudara. Tapi saya tahu, saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan dalam hidup ini. Tadi pagi saya bilang, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu nih, sejam kemudian apa yang akan terjadi, kita kan tidak pernah tahu. Besok apa yang akan terjadi, saya kan tidak pernah tahu. Saudara tidak pernah tahu kan? Dan apa yang akan terjadi di Israel sana.
Minggu depan, 2 minggu lagi, kita tidak bisa tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya. Karena itu mari setia kepada Tuhan. Saudara tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa. Kalau hidupmu ingin berbahagia, mari undang dia. Dan Tuhan, aku mau melekat dengan Tuhan. Itu yang saya mau. Dan itu yang Yesus mau terjadi dalam hidup semua orang percaya. Jadi jangan cuma ke gereja. Ya kan, udah daripada nganggur lah ke gereja. Saya punya jemaat juga banyak yang seperti itu. Ternyata di survei banyak orang Kristen itu tidak banyak ngerti firman. Tidak banyak mengerti firman Tuhan. Jadi kalau ke gereja ya wis pokoknya dirongokno, masuk sini, keluar sini, ya kan? Masuk sini, keluar sini. Ketika keluar ditanya di rumah, "Pak, mah tadi khotbah opo?" "Mbuh wis kelalen." Takon dewek karo pendetane. Itu Kristen tulen. Metu kelalen kabeh. Loh iya sudah. Survei membuktikan. Makanya banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Saya punya kokoh sampai ngomong gini, ngapain jadi orang Kristen? Lu jadi pendeta lagi. Aku ketemu orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Wow. Jahat luwih jahat karo wong dunia yang ndak kenal Yesus. Ya, sudah. Banyak sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman. Oleh karena itu mari belajar. Yes. Saya tidak main-main. Saudara mau hidup bahagia, penuh sukacita dari Tuhan, penuh damai sejahtera dari Roh Kudus tiap hari. Banyak orang Kristen bangun tidur udah ribut sama suaminya, ribut sama istrinya. Si istri bilang, sorry, monyet kamu. Nah, suaminya bilang, sapi kamu. Nah, siji monyet, siji sapi. Anake krungu. Metu ngomong sama mami, "Mi, monyet karo sapi kawin. Anake opo?" Wah, ini anaknya keluar dari tempatnya, dia tidur, dia tanya kepada orang tuanya, "Monyet kawin karo sapi, aku anake lah kawin karo sapi, monyet iki anake opo?" Bingung kan? Bingung orang tuanya. Tiap hari kayak gitu, udah ada damai sejahtera, tukaran terus, bocah disalahin, orang salah apa-apa disalah-salahin, ganyomi, wah seorang karuan. Hei, tiap minggu ke gereja, tiap minggu, duduknya di sini terus. Kalau ada orang duduk, ini tempat duduk saya dari dulu sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan Yesus tetap sama dari dulu sampai sekarang selama-lamanya. Jadi tidak boleh diduduki orang lain di tempat ini. Ini milik saya sampai saya mati nanti. Wah, hebat enggak tuh? Ada orang Kristen yang kayak gitu. Ada saudara di tempat saya sana. Loh, saudara ketawa, benar. Saudara tahu orang ini udah berapa tahun ke gereja? 30 sampai 40 tahun. Ngapain 40 tahun ke gereja? Dia tidak mengerti firman dan tidak mau mengerti firman. Apalagi dibentuk oleh tangan Tuhan. Apalagi menderita buat dia.
Apalagi hidup untuk Kristus. Kalau mati untuk Kristus enggak apa-apa. Esok langsung dikubur, selesai. Kalau hidup untuk Kristus, berarti selama saudara hidup adalah hidupmu untuk Tuhan. Itu enggak gampang, saya mau bilang sama saudara. Enggak bisa. Kalau engkau pengen berhasil, yes, Kristus harus tinggal di dalam. Dan harus satu, menjadi satu roh dengan saudara dan saya. Oh, saya gini-gini, wah hebat ya Om. Berarti bisa hebat? Enggak ada orang hebat. Saudara tahu, kalau hidup dengan Kristus, kalau saya nih lagi beda pendapat dengan istri, saudara harus baca firman tentang pernikahan, saudara harus ngerti itu. Jadi ketika suami istri beda pendapat, memang enggak tengkar-tengkar rame-rame, enggak. Salah satu mesti mengalah, itu jalan keluarnya, diam saja. Nanti ya, masuk kamar, senyumin dia, wis beres, selesai. Itu loh, saudara hidup kekristenan, itu tiap hari harus terus seperti itu. Misalnya engkau berdagang, kan orang dagang kan jualan kacamata. Bu, kacamatanya harganya berapa Bu? Misalnya 200.000, ditawar. Bu, boleh enggak Bu? 180 Bu. Enggak boleh, modalnya aja enggak boleh, padahal modalnya 150, coba bayangin. Ini orang Kristen loh, saudara, tiap minggu ke gereja. Modalnya aja enggak boleh 180, kok 200 nek gelem. Ini orang gelem ke toko kacamata lain tuh bangkrut tuh lama-lama toko kacamata. Saudara, ini orang dagang kan begitu. Kemudian Pak, ini KW1 loh Pak. Ini padahal KW3. Dia bilang ini orisinil loh Pak. Ini orisinil. Pret kalau orang bilang. Padahal KW3 saudara. Ya kan? Orang Kristen loh. Berarti ngerti firman enggak? Enggak ngerti. Saya punya kenalan notaris di Tegal. Pak Arjanto kok jadi pendeta enggak pernah ngomong Yesus ya sama saya. Saya bilang, ada waktunya aku ngomong sama kamu tentang Yesus. Oh ini notarisnya cantik saudara. Kayak modis. Kalau jalan, ya wis pokoknya ayu lah. Yo. Dia ngomong sama saya, Pak Arjanto pendeta kok enggak pernah ngomong Kristus. Ya nantilah, lihat. Nah nanti kalau belum timingnya aku ngomong karo sampean bilang pret gitu. Senengnya ngomong gitu. Gini Bu, gini, Pak Arjanto gini. Pret katanya, maksudnya apa? Pret. Ya maksudnya gitu. Bullshit, ngerti apa kawan? Pret katanya. Diterjemahkannya menjadi pret gitu. Jadi kalau dia ngomong pret, kowe ngomong opo? Gitu loh. Ya. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa? Ini ngomongin hamba Tuhan. Ya. Bukan hanya jemaat. Pendeta juga banyak yang jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak bersatu dan tiap hari melakukan relationship dengan Tuhan. Jadi tiap hari saudara, tiap hari. Oke. Kalau saya boleh bilang nanti kesuwen nih. Saya kalau khotbah udah begini sampai jam 8 juga ayo. Saudara wetenge wis ngeli Pak, ojo suwi-suwi. Khotbahe koyo ngono-ngono. Saya kasih tahu saudara. Orang Kristen yang berbahagia adalah orang Kristen yang mau mengandalkan Tuhan. Menjadikan dia raja. Tanya terus. Saudara mau ngapain tanya? Saya mau naik motor, naik mobil. 5 kilometer pun saya duduk. Saya starter mobil. Saya bilang Tuhan saya mau ke sana Tuhan. Jagai saya. Saya tolak segala bentuk kecelakaan apapun. Saya tolak dalam nama Yesus. Itu dia. Ya, mungkin Allah dikit-dikit sembahyang gitu kan. Nah, saudara itu perlu juga.
Saya mau kasih tahu sebagai penutup, sebetulnya masih banyak nih khotbah. Pengen diundang meneh nanti kan. Gembalanya ada ibu gembala. Nanti lapor ke gembalanya. Pak Harjanto njaluk diundang meneh. Ya wis, nggak usah diterusin nanti lain kali. Saya cuma mau kasih tahu saudara. Mari belajar jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Nggak usah macam-macam, saudara. Melekat dengan dia. Oh, enak banget. Hidup ini enak. Saya alami itu. Tiap hari. Ya kan? Ini yang sampai yang kecil-kecil loh, sudah. Istri saya kemarin pengen makan mie, Pak, aku pengen makan mie, Pak. Mie apa tuh? Mie selera itu loh ya, di Kapten Ismail kan ada tuh kalau di Tegal. Saudara bayangin. Ini sorry ya saudara, bukan saya ngagul, bohong, sombong, enggak lama kemudian ada jemaat kedok. Saya tadi makan mie ini saya beliin buat tante dan coba bayangin. Saya enggak telepon jemaat ini, tokok no mie yo, saya enggak lapor-lapor saudara. Tadi itu datang, saudara hidup. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, yang kayak gitu, diatur sama Tuhan. Coba bayangin. Saya punya akuarium kecil di rumah. Saya bilang, Tuhan saya pengen akuarium ini isinya waksin cilik-cilik sing warna-warni Tuhan. Itu apa namanya, glow-glow apa. Anaknya baik, dia orang Kristen juga. Tadi sudah diselesaikan. Dia baik. Mesti bayar berapa? Aduh saya enggak enak sama Aja orang kepenak. Karena ini uang sudah disediakan Tuhan sebelum engkau membawa ikan-ikan itu. Ada karangnya, ada ya kayak aquascape gitulah ya. Aquascape kecil. Berapa? Itu jangan, kamu juga punya jasa loh, harus dibayar. Saudara tahu, kemarin saya dapat uang, saudara. Jadi gini loh, anak saya di Jakarta itu pindahan, mebelnya banyak, saudara. Dan dia bilang, Pak ini bawa ke Tegal lah, kowe piye? Anak sekarang kan gitu, pengennya pindah rumah anyar, ya mebelnya anyar meneh. Saya bilang, udah ini aja. Enggak Pak, enggak match katanya. Wih, ya lu kasih anyar meneh, wis lah. Saya bilang, kamu jangan poros-poros. Enggak Pak. Ini bawa apa aja ke Tegal. Lah, rumahnya kecil mau ditaruh di mana? Ada mebel gede. Saya mau kasih ke Isra, mau kasih ke Yonatan. Yonatannya orang jukut-jukut, ya wis tak dol. Orang gelem, orang dicukut-cukut. Terus kemarin saya suruhan jemaat, coba di-upload di itu mau tak jual lah, dilowakin aja. Laku 200 saudara. Bawa Pak, bawa wis rono. 200 itu akuarium sama semuanya itu no pego. Jadi saya cuma tombok 50.000 rupiah. Itu pun sudah disediain sama Tuhan. Coba saudara bayangin. Sampai saya bilang, Pak kalau kita sakit, rumah sakit saya larang loh Pak. Dokter mahal lah, kita enggak punya BPJS, enggak punya tabungan. Usah ngomong sakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ngomongnya iku loh. Ojo ngomong sakit ngomong sing positif itu. Saudara bener loh. Saya dan istri enggak sombong, enggak pernah sakit padahal wis tua-tua. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan menjaga saya dan istri saya. Saya cuma pengen ngomong sama saya. Please, mari saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Dolanan meneh. Jangan main-main. Jangan jadi Kristen-Kristenan. Tapi Kristen tenanan. Tahu tenanan? Sungguh-sungguh. Kristen-Kristenan. Tapi ya Kristen tenanan gitu loh. Nanti saudara diberkati. Beda saudara, buktikan kalau tidak percaya dengan saya. Buktikan.
Kalau Yesus itu bekerja dalam semua aspek hidupmu, dari yang kecil sampai yang paling besar, engkau akan dibela sama dia, engkau akan diberkati oleh dia. Percaya saja. Walaupun mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktumu, engkau pengen begini-begini, ini Tuhan minggu depan ya Tuhan harus hadir, harus selesai. Nah, jangan begitu. Jangan tentukan waktunya. Biar Tuhan yang menentukan waktu yang terbaik. Sudah ya Bu ya, saya udah kesel. Sebab saya bisa terus nih kalau saya mau. Bojoku juga nanti nunggu di sana Bu. Yuk pemain musik maju ke depan. Sudah disetujui semua. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Semangat. Ya. Nyanyi yang tadi pagi ya. Ya. Sebab engkaunya juga nyanyi yang tadi pagi, saya juga dong ya. Pujian dan syukurku. Di G ya kalau tidak salah. Kita nyanyi lagu ini Saudara. Kita datang sama Tuhan. Ya Tuhan. Ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Katakan Saudara, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah. Haleluya. Karena kekuatanku, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Hidup saudara berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu. segenap hidupku bersembah. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Ku
Ku tahu hidupku berharga di matamu. Sekali lagi saudara katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Yesus Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku sekali lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Mari saudara belajar sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Tuhan kami yang hebat. Kau Allah kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya nama-nama, kira nama ya nama si, kinama nama oh, kinama nama nama raya nama si, kinama nama shanda da da da. Jesus, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Jesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara. Saudara punya waktu untuk berdoa. Bicara dengan Yesus. Petang ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Ngomong saudara sama Tuhan Yesus. Apa yang ingin kau katakan kepadanya. Katakan sesuatu kepada Yesus petang ini. Yes, Dia akan menjamah hatimu. Katakan, ini aku Tuhan. Sebagaimana aku ada. Ini aku Tuhan. Dengan segala kekuranganku. Jamah Tuhan. Yes, puaskan aku. Puaskan aku dengan hadirat-Mu. Dengan kasih-Mu Tuhan. Puaskan aku Tuhan. Syarabababababab. Kinamaralaya nama syandarabada katakan nama. Katakan sesuatu kepada Yesus petang.
Perbaharui terus hidup kami Tuhan. Kau tahu apa yang jemaat-Mu katakan. Dari seorang sampai semua yang ada di ruangan ini. Tuhan tahu hati mereka. Jesus, haleluya. Haleluya. Yes. Ya. Biarkan Dia memuaskan engkau. Yesus baik, sangat baik. Saudara yang datang dengan masalah persoalanmu, lapor sama Tuhan Yesus malam ini, petang ini. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, saudara yang ingin disembuhkan, bilang sama Dia, Tuhan, imanku penuh, Engkau adalah Yehova Rafa. Aku sembuh Tuhan. Yes Lord. Yes, Lord. Haleluya. Jesus. Lakukan sesuatu bagi kami, Tuhan. Lakukan sesuatu buatku. Iya. Terima kasih. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku Saya serahkan berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku penyembahan. Tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ciptakanku dalam Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ya Tuhan, sore ini kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena kami tahu di saat kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka semua rencana-Mu pasti terjadi dan terlaksana dalam hidup kami dengan sempurna. Terkadang rencana-Mu enggak terjadi atas kami Tuhan, karena kami memilih untuk keluar dari rencana-Mu. Kami memilih untuk berjalan dengan pikiran dan hati kami sendiri.
Biar kiranya malam ini Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan. Melekat lebih lagi. Karena kami tahu semua rencana sudah Tuhan siapkan buat kami dan hari depan kami. Dan itu pasti lebih indah, lebih baik daripada apa yang bisa kami rancangkan Tuhan. Kami percaya penuh kepada pengaturan-Mu yang gak akan pernah salah dalam hidup kami. Dan kami mulai malam ini akan terus mengalami Tuhan. Mulai malam ini kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah terus dalam hidup kami Roh Kudus. Bimbing kami Roh Kudus, tegur kami di saat kami salah, di saat kami keluar dari jalur-Mu. Biar kami terus ada di dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan dipermuliakan terus dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita akan pujikan ini penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau utus ke tempat ini. Tidak secara kebetulan Tuhan, hari ini lewat hamba-Mu kami mendengar pesan Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan di tempat penggembalaannya di GPPS Banjaran Tuhan. Kau yang akan terus memberikan kemampuan, kekuatan, pengurapan secara khusus. Tuhan akan nyatakan, singkapkan pewahyuan lebih lagi untuk hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Berkati keluarganya, keluarga besarnya, istri, anak-anak, menantu, cucu, Tuhan semua diberkati Tuhan dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mari pulanglah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.